teman-teman semua, aku akan coba bahas dari saham ya, tentang cerita aku soal saham itu sendiri. Jadi kalau saham itu kan mungkin teman-teman udah banyak ya mengenal teorinya, baiknya seperti apa. Tapi mungkin secara implementasi atau ini gimana sih sebenarnya gitu ya. Aku kan coba cerita nih pengalaman-pengalaman pribadi aku juga. Jadi kalau dalam berinvestasi saham itu sebenarnya teorinya sama dengan investasi di reksadana. Itu sebenarnya ada kesamaan. Di mana teman-teman juga bisa menggunakan strategi investasi rutin. Jadi gini ya, kisah aku tuh kayak gini. Jadi di saham itu aku punya beberapa pengalaman dan ada pengalaman yang negatif, ada pengalaman positif. Jadi di sini aku akan belak-belakannya. Kita mulai dulu dari pengalaman negatif dulu. Pengalaman negatif adalah pertama kali aku investasi saham, aku milih saham yang naik dengan drastis. Nah sekarang tuh dikenal dengan saham gorengan atau saham yang digoreng, terus habis itu dijatuhin, blok, jatuh langsung. Nah, itu aku pernah terjebak salah satu sahamnya. Aku tidak menyebutkan sampai sekarang masih jadi saham tidur, ya. Tetapi itu pernah terjadi, ya sama aku juga. Nah, aku juga punya pengalaman positif tentang investasi di saham. Dan itu banyak, malah jauh lebih banyak. Karena setelah dari cerita tersebut, aku jadi belajar banyak, aku jadi riset banyak, bahkan aku juga sharing ilmu ke teman-teman semua tentang apa yang aku dapat, ya. Dan contoh aku investasi saham pernah dulu di di BRI juga ya, salah satunya aku untungnya bisa sampai 60% ya dalam 1,5 tahun atau 2 tahun pada saat itu. Dan itu terjadi, aku pun juga sempat matiin aplikasi. Jadi aku shutdown aplikasinya, aku nggak buka-buka selama 1 tahunan. Ternyata langsung aku lihat hasilnya, wow, naik banget gitu. Jadi tahun pertama memang masih sering buka-buka lah gitu ya, tapi setelah itu aku udah jarang bukain karena suka panik. Karena kalau misalkan teman-teman belum terbiasa dengan penurunan pada reksadana saham, saham itu jauh lebih ekstrim penurunannya, dan itu terjadi pada aku juga. Dan ketika aku diemin, oh ternyata hasilnya bisa gede ya gitu. Dan di situ aku udah mulai mikir kan, kalau misalkan aku bersabar dan tidak menganggap penurunan itu sebagai kiamat, ya aku mungkin hasilnya bisa lebih besar lagi. Cuma kan memang yang paling sulit itu adalah psikologinya. Psikologi dimana kita merasa bahwa aduh ini gawat nih gitu. Jangan sampai psikologi itu mempengaruhi keputusan kalian. Nah, itu adalah hasil yang pertama. Yang kedua, saya juga sering juga itu investasi di saham. Investasi di saham pernah juga. Dan sampai sekarang sih. Investasi di saham itu jadi aku hold selama 8 bulan apa ya kalau nggak salah. 8 bulan, setahun. 8 bulan lah. Ternyata investasi itu udah generate keuntungan 100%. 103% maaf. Gede. Ya apa ya, di situ sebenarnya sebuah gambaran, padahal itu saham itu tuh pernah turun drastis loh, drastis banget. Nah, tipe penurunan pada saham sepengalaman aku juga adalah satu, kalau saham-saham blue chip dia turunnya oke lah, bisa sampai 20, bisa mungkin 30 gitu ya. Tapi kalau saham-saham second liner yang lebih di bawah dari blue chip itu tuh bisa lebih, bisa 60%, bisa 70%, ya se-ekstrim itu. Dan aku pada saat itu pernah turun yang dalam banget ya, 50%an. Tapi apa yang terjadi, aku tetap investasi secara rutin. Karena apa? Karena aku juga nggak secara bodoh ya istilahnya ya, milih saham asal-asalan. Tapi aku milih memang kita lihat dari laporan keuangannya dia oke nih ya, dari net income-nya dia oke, terus dari rasio utangnya juga oke, terus juga return on equity-nya masih oke, terus juga kinerja masa lalunya oke. Terus juga saya lihat yang paling penting itu adalah kira-kira masih punya potensi nggak ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi usaha-usaha seperti ini. Dan ternyata setelah aku gabung oke nih, tapi satu hal yang kurang pada saat aku pengalaman di saham itu, yaitu dari harganya udah mahal sebenarnya. Jadi nggak mahal banget tapi udah overprice lah sedikit. Tapi apa yang terjadi adalah aku tetap membeli.
Padahal orang juga takut untuk membeli itu pada saat itu. Kenapa? Karena wah ini takutnya dibanting gitu. Cuman kalau aku pribadi, prinsipnya adalah yang penting kamu lihat dulu rasio keuangannya oke nggak gitu. Kalau rasio keuangannya masih oke, itu kemungkinan untuk dibanting kayak begitu tuh akan lebih minim ketimbang kamu misalkan membeli saham yang pada notabene itu emang nggak ada seperti price to book value-nya misalkan di atas 1, PE ratio-nya itu di atas 10 atau di 20 atau 30. Nah, itu kan maksudnya kita harus lihat dulu kan. Kita pengennya yang murah. Tapi kalau emang nggak murah, tapi kita harus lihat dari rasio lain, ada return on equity, return on equity-nya gimana perbandingan dengan yang lain. Terus juga bisa kita bandingin dengan kinerja masa lalu tuh kayak gimana. Sih, kalau memang semuanya udah oke, ya ada rasio dan potensi bisnis sebenarnya itu oke, dijalanin dan akhirnya benar, ya bisa 103%. Nah, orang-orang kaget dan ya nggak percaya karena ada beberapa juga bilang bahwa memang kalau dollar cost averaging memang berhasil ya. Kenapa? Karena ketika dia mau average itu resikonya adalah kamu harus melihat tuh penurunan yang sangat banyak gitu. Dan nggak semua orang menyukai penurunan tersebut, ngerti ya? Nah, harapannya kisah-kisah saya ini bisa menginspirasi teman-teman juga. Sebenarnya masih banyak sih kisah lain kalau misalkan saham ya. Cuman ini aja yang mungkin aku bisa share. Harapannya teman-teman juga termotivasi dari cerita aku juga bahwa memang kalau dalam investasi di saham itu bisa juga dia go big gitu. Tapi bisa jadi dia turunnya tuh drastis banget dalam jangka waktu yang pendek. Ya rahasianya sebenarnya lebih ke pemilihan dari sahamnya sendiri. Kamu harus lihat dia punya potensi gede nggak? Kira-kira namanya gimana di Indonesia maupun di internasional? Kedua, rasionya oke nggak? Terus yang ketiga, kinerjanya oke nggak? Kalau tiga-tiganya itu berjalan beriringan, hajar. Kalau gua sih begitu. Terserah teman-teman mau seperti apa. Mudah-mudahan ini ngebantu. Apabila teman-teman merasa bahwa sharingan hari ini dapat membantu teman-teman dalam berinvestasi yang baik dan benar, bisa coba share aja ke teman-teman di sosial media kalian nih misalkan. Dengan kalian share, kalian juga bisa membantu saya pribadi untuk bisa naik lagi nih kontennya atau bisa up lagi. Karena banyak hal yang mungkin aku bisa ceritain dari pengalaman pribadi yang bisa memotivasi teman-teman untuk berinvestasi, mengelola keuangan dengan baik gitu-gitu. Jadi tidak berniat untuk menjadi guru, tapi berniat untuk sharing karena buat teman-teman juga biar makin maju aja sih. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Begitu aja kali ya. Dan kalau misalkan kamu punya tema atau saran tema bisa komen aja di bawah. Thank you.